Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat penting untuk semua manajer yang berhasil membawa timnya lolos ke babak semifinal Liga Elite, atau yang dulu namanya Liga Champion guys. Ya, hari ini adalah hari penentuan di mana semua manajer akan berusaha keras untuk bisa membawa timnya lolos ke babak final, termasuk saya sendiri guys. Dan tim saya lolos ke babak semifinal dengan susah payah nih guys, setelah dikalahkan oleh tim asal Republik Ceko dengan skor 2-0 di leg pertama. Dan beruntung, dengan persiapan matang serta dukungan dari para warga, tim saya mampu comeback di leg kedua dengan sangat luar biasa dan akhirnya berhasil menyingkirkan Sparta Mimon, tim asal Ceko dengan skor 3-0 dan lolos ke babak semifinal dengan agregat tipis 3-2. Nah, di leg pertama babak perempat final, tim saya memang berhasil meraih kemenangan telak 5-1 atas tim asal Thailand, yaitu Hermit Narod. Jadi kemungkinan kita lolos ke babak final itu sangat-sangat terbuka ya guys ya, karena kita hanya butuh hasil seri saja sudah cukup. Sementara Hermit Narod, mereka harus bisa mencetak minimal 5 gol dan mengalahkan tim saya dengan skor telak 5-0. Ya, tapi meskipun begitu, Hermit Narod tetap memiliki kualitas yang jauh lebih besar dari tim saya. Terlebih rata-rata pemain yang dimiliki oleh mereka memiliki keahlian khusus kedua, yang menandakan bahwa manajer lawan siap menggelontorkan lebih banyak dana untuk memperkuat timnya. Jadi kita harus tetap hati-hati menghadapi tim asal Thailand ini. Jangan sampai mereka berhasil comeback dan menyingkirkan tim saya di leg kedua nanti. Nah, untuk menghadapi mereka kali ini saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih pemain untuk mendapatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Selain itu saya juga sudah memastikan kondisi pemain bugar dan moral pemain inti serta beberapa pemain cadangan itu mantap guys. Dan saya rasa manajer lawan juga sudah menyiapkan timnya sebaik mungkin, apalagi ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting. Saya rasa ada kemungkinan mereka akan meningkatkan form latihannya sampai maksimal guys. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau menjawab pertanyaan dari para warga yang dulu pernah bilang, "Bang, tolong rekomendasiin HP yang harganya murah tapi bagus buat main game bang." Oke, katanya gitu guys. Saya pernah baca, tapi saya lupa. Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget produk HP yang bagus buat main game. Tapi kalau saya sendiri saat ini pakai HP produknya Xiaomi semua guys. Yang pertama saya pakai Poco M4 Pro, RAM 6GB, pakai chipset Helio G96. Dan yang kedua saya pakai Mi Pad 6, RAM 8GB, chipset Snapdragon 870 guys. Tapi jujur untuk Poco M4 Pro RAM 6GB sekarang kurang begitu worth it guys. Soalnya rada-rada lemot ya guys ya. Jadi saran saya lebih baik beli produk yang terbaru aja guys, seperti Poco M6 Pro, atau misalkan budgetnya lebih, saran saya kamu bisa beli handphone Poco F6. Saya rasa akan jauh lebih aman buat main game untuk jangka panjang ya guys ya. Yang penting kalau lagi kesel jangan sampai dibanting aja guys. Jangan. Dan buat teman-teman yang berencana beli handphone tersebut entah itu M6 Pro atau X6 atau F6, nah linknya sudah saya sematkan pada deskripsi, atau kamu bisa cek di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi untuk menghadapi tim asal Thailand di leg kedua babak semifinal Liga Elite, rencananya hari ini saya akan menerapkan formasi 3-2-4-1. Tapi bedanya kali ini saya tidak akan menurunkan pemain terbaik saya sejak menit pertama guys. Tapi saya akan menempatkan pemain lapis kedua terlebih dahulu di babak pertama. Kenapa pakai pemain lapis kedua, Bang? Nah, alasannya saya menempatkan pemain lapis kedua yaitu karena saya memiliki hadiah pemain on fire jika dimasukkan di babak kedua. Jadi pemain terbaik saya akan turun ketika moralnya sudah berubah menjadi on fire. Dengan begitu semangatnya bisa jauh lebih tinggi. Terlebih di babak kedua, pemain lawan saya rasa sudah mulai kelelahan. Apalagi mereka saat ini sedang mengejar defisit gol karena di leg pertama mereka menelan kekalahan telak menghadapi tim saya. Jadi ada kemungkinan tim lawan akan menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle keras untuk bisa mencetak gol secepat mungkin di babak pertama. Dan itu terlihat dari formasi yang mereka terapkan, di mana tim lawan menempatkan lebih banyak penyerang di area depan yang akan membuat peluang mereka mencetak gol itu jauh lebih besar guys. Tapi dengan catatan,
peluang mereka kebobolan juga sama besarnya. Terlebih mereka hanya menempatkan 3 back saja. Tidak ada gelandang bertahan di sana yang akan membuat banyak celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemain depan yang saya tempatkan untuk mencetak gol ke gawang mereka, guys. Selain itu, tim lawan terlalu berfokus pada kualitas tim dan individunya saja yang besar, guys. Tapi mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan skill para pemain yang mereka tempatkan di susunan tim inti. Soalnya jika kita perhatikan, tidak ada satupun penyerang kreatif yang diturunkan oleh manajer lawan. Dan itu yang membuat mereka bisa kewalahan di leg pertama, karena suplai bola yang mereka kirimkan mudah terbaca oleh pemain-pemain saya. Nah, jika pemain-pemain andalan saya masuk di babak kedua, tentu kondisi mereka masih bugar. Dan ada kemungkinan pemain-pemain tersebut bisa mengejutkan mereka di babak kedua nanti, guys. Tapi ya meskipun tim lawan memiliki kelemahan, kita tetap tidak boleh meremehkan mereka, guys. Terlebih saat ini mereka memiliki penyerang yang sangat-sangat tajam, di mana rata-rata mereka bisa mengemas 5 gol di setiap pertandingannya, guys. Jadi jika nanti pemain saya melakukan kesalahan saat pertandingan, saya rasa mereka bisa saja menghukum pemain-pemain saya, dan bisa jadi mereka justru comeback di leg kedua yang akan berlangsung beberapa menit lagi, guys. Nah, untuk taktiknya sendiri, kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, taktik, strategi, dan formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti ya, guys ya. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara FC Buteng tim asal Indonesia versus Hermit Narod tim asal Thailand di leg kedua babak semifinal Liga Champion musim ini. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke guys, tadi kita sudah melihat susunan dari kedua kesebelasan, di mana Hermit Narod memang memiliki kualitas mutu yang lebih tinggi dan mereka dipercaya bisa comeback di laga kali ini. Tapi dengan keunggulan 5-1, FC Buteng seharusnya bisa menahan imbang Hermit Narod di leg kedua, dan semoga saja dengan menempatkan pemain-pemain muda, hari ini tim saya mampu mengalahkan tim asal Thailand di leg kedua, guys. Oke, dan ini adalah formasi yang diterapkan oleh kedua kesebelasan, di mana kali ini saya menerapkan formasi 3-2-4-1, sementara tim lawan menerapkan skema formasi yang sangat-sangat ofensif ya, guys ya, di mana mereka menempatkan 3 back, kemudian ada banyak penyerang di sana. 3 back, 2 gelandang tengah, kemudian ada 2 gelandang serang tengah, dan ada 3 penyerang. 2 penyerang sayap dan 1 striker, guys. Dan kita lihat satu tekanan dilakukan, tapi beruntung pemain saya melakukan pelanggaran yang ceroboh, dan sayang sekali Atta mendapatkan 1 kartu kuning, pemirsa. Jangan sampai berbuah gol ya, Stunglon. Saya kalau misalkan pemain dapat kartu kuning tapi pemain yang dilanggar cedera sih gak apa-apa ya, guys ya. Tapi udah dapat kartu kuning ternyata pemain lawan gak cedera, ini yang kocak, guys. Kan nggak mesti gitu, bang. Pemain yang di kartu kuning kan nggak mesti pemain yang dilanggar itu cedera. Iya juga sih, bener. Tapi dengan gaya tackle keras ya, saya berharap ada salah satu pemain bintang lawan yang cedera. Dan beberapa sekali kita lihat, wow, satu tekanan yang luar biasa, guys. Tembakan yang sangat keras, tapi beruntung Martin Pais, sang penjaga gawang FC Buteng, mampu menepis kuit udara dengan sangat luar biasa. Padahal tadi ada satu kesempatan, satu peluang emas yang didapatkan oleh Hermit Narod, tapi mereka tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kali ini bagus sekali, ada Gradel di sana. Gradel, gol! Gradel. Kita perhatikan tembakan yang sangat luar biasa, pergerakan yang sangat apik dilakukan oleh Gradel. Back sayap kiri yang dimiliki oleh FC Buteng mampu mengemas gol di babak pertama, pemirsa. Kali ini skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Gradel memberikan umpan, tapi berhasil rebutan menghasilkan serangan balik cepat berbahaya. Ada Martinus, umpan ke depan maksudnya, tapi beruntung Zordak lebih dulu terjebak offside, pemirsa. Ya, offside. Kita perhatikan hujan deras di sini. Bukan hanya di game aja ya, guys ya, tapi hujan deras terjadi memang di dunia nyata. Kebetulan lagi hujan juga, jadi suaranya emang kresek-kresek, itu beneran suara hujan asli ya, guys ya. Dan kita lihat tekanan dilakukan oleh FC Buteng dari sisi sebelah kanan. Ada Witan Sulaiman mencoba mengirim bola, tapi bagus sekali. Ada Hong Min memberikan tackle yang cukup keras, tapi itu adalah tackle bersih yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Hermit Narod, pemirsa. Skor 1-0, agregat 6-1 untuk keunggulan FC Buteng. Kali ini satu kesempatan dari situasi bola mati, dan bagus sekali Martin Pais berhasil menangkap skuit benar dengan sangat luar biasa. Tembakan dari pemain Hermit Narod masih bisa diamankan dengan cukup luar biasa. Kali ini dari Purnarod, kemudian Crowell, umpan terobosan, Bon Pakong di sana, tapi lagi-lagi
Bon Frakong terjebak offside pemirsa. Pergerakan yang cukup baik dari back yang ditempatkan oleh FC Buteng. Dua back, Gradel, dia adalah back sayap yang ditempatkan oleh FC Buteng. Dan sebenarnya kalau kita menempatkan 3 back di sini enaknya pakai 2 fullback ya guys ya, tapi karena saya nggak punya, akhirnya saya menempatkan 1 wingback di sisi sebelah kiri. Jordak di sana, bagus sekali dan gol tercipta. Sayang sekali tidak ada yang mengawal Bon Frakong di area tengah pemirsa, karena tadi kita perhatikan, iya, back dari FC Buteng tertarik untuk bergerak ke samping, sementara penyerang lawan bergerak masuk sendirian tanpa pengawalan, dan dia dengan sangat leluasa melakukan salto yang luar biasa dan membawa skor menjadi 1-1 pemirsa. Kali ini Bon Frakong umpan ke samping, berbahaya. Kita perhatikan kebutuhan gol, tapi lagi-lagi Atta menghentikan lawan dengan tackle kasar dan jangan sampai mendapat akumulasi kartu kuning kedua. Astaga, kartu merah kocak anjay. Cedera enggak, kartu merah dapat anjir. Berbahaya, Stungnon. Oke. Kita kehilangan 1 pemain andalan di area pertahanan, jadi kita hanya menempatkan 1 back aja guys. Jadi terpaksa kita tarik keluar Ivar Jenner dan kita akan masukkan Jay Ijes. Kita akan tarik keluar Ivar Jenner. Oke, kali ini formasi berubah 3-1-4-1 guys. Kita kehilangan 1 pemain, tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri untuk Hermit Narod yang sedang mengejar defisit gol pemirsa. Mereka butuh 4 gol lagi untuk bisa menyamakan kedudukan. Jay Ijes masuk menggantikan Ivar Jenner di menit ke-39, lempar ke dalam Ragnar Oratmangun. Kita lihat Jan Schreiber kali ini, Rafael Struik kembali pada Oratmangun. Kita perhatikan, bagus sekali pergerakan yang sangat baik. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Martin Junior pemirsa. Kali ini 1 kesempatan dari situasi bola mati. Akankah berbuah gol? Jan Schreiber mengambil skrip bundar rancang-ancang. Kita perhatikan Jan Schreiber, gol. Tembakan yang sangat-sangat keras sekali, padahal jarak yang cukup jauh dilakukan oleh Jan Schreiber pemirsa. Jaraknya memang cukup jauh, tapi beruntung dengan kekuatan tembakan yang luar biasa dan finishing yang sangat bagus dari Jan Schreiber, dia akhirnya mampu mengemas 1 gol lagi ke gawang Hermit Narod dan membawa keunggulan berubah menjadi 2-1. Agregat 7-2. Kali ini Hermit Narod semakin tertekan. Di menit ke-43 tekanan dilakukan ada Martin. Kali ini Martin masih umpan Rabola Jans, tapi sayang sekali saya lubis pemirsa. Oke, tetap tenang, tim lawan masih ada kemungkinan bisa menyamakan kedudukan. Kali ini lempar ke dalam Jan Schreiber, umpan ke samping Ragnar Oratmangun, umpan 1-2, bagus sekali. Oratmangun kembali melewati 1-2 pertandingan. Oratmangun, gol. Ragnar Oratmangun mampu mencetak gol dari jarak yang cukup jauh. Tembakan yang tak terarah tadi pemirsa dan tak terbaca oleh penjaga gawang dari Hermit Narod, akhirnya mampu masuk ke gawang tim lawan dan membawa skor menjadi 3-1, agregat 8-2 untuk keunggulan FC Buteng pemirsa. Tadi pergerakan yang cukup baik, kerjasama yang sangat apik antara Rafael Struik dan juga Ragnar Oratmangun. Dia adalah winger kiri dari FC Buteng dan salah satu pemain terbaik yang saya miliki di musim ini pemirsa. Oke, kali ini kita akan kembali melakukan perubahan taktik, strategi dan juga formasi, di mana kali ini saya menarik keluar lumayan banyak pemain. Oke, mungkin Bratu akan masuk juga di kesempatan kali ini, Bratu, atau mungkin bentar. Kita harusnya soalnya ada pemain yang di kartu merah, Pak. Ini nggak sesuai rencana sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Semoga kita bisa mempertahankan kedudukan ya, guys ya. Semoga bisa mempertahankan kedudukan. Oke. Jordak offside. Kita coba simpan dulu. Kebanyakan anjir. Terlalu banyak pergantian. Ini nggak sesuai rencana. Soalnya ada 1 pemain di kartu merah, Pak. Jay Ijes harusnya tidak dalam rencana masuk di babak kedua, tapi sayang sekali. Terpaksa kita kembali memainkan Rafael Struik. Oke, untuk mendampingi Jan Schreiber tentu saja di area depan. Jadi untuk formasi kita coba pakai formasi 3-1-3-1-1. Oke. Nathan Juaon bermain di posisi DMC, kemudian ada Tom Haye, Rafael Struik, Jan Schreiber. Mereka bermain di area tengah. Kali ini kita perhatikan Ragnar Oratmangun, tapi lagi-lagi 1 kesempatan gagal dimanfaatkan pemirsa.
Ya, penjaga gawang dari FC Buteng Martin Paes bermain sangat luar biasa. 4 pemain diganti. Kita lihat FC Buteng memang sudah bersiap dengan sangat baik sebelum bertanding menghadapi Hermit Narod, tim asal Malaysia. Kali ini Rafael Struijk, umpan kepada Ferreira. Bagus sekali Ferreira, umpan crossing Ragnar Oratmangun, tapi sayang sekali dari Rickvold menyingkirkan bahaya di areanya pemirsa. Menit 62, skor masih 3-1. Kita perhatikan penjaga gawang dari Hermit Narod bermain kurang maksimal dengan performa 5,2. Sementara pemain lain juga masih belum menemukan performa terbaiknya. Ada Gerdel kali ini. Ada Luis Pereira, umpan kembali pada Gerdel. Cukup tenang, Jaijes, umpan jauh ke depan, satu kesempatan, Rafael Struijk ini 7, bagus sekali Rafael Struijk, tapi tidak ada gol berkat penyelamatan Gemis pemirsa. Skor masih 3-1. Bon Frakong melakukan pelanggaran cukup keras, mari kita lihat. Oh, satu kesempatan dari titik putih, Jan Schreven, tapi sayang sekali tembakan Jan Schreven dari tendangan penalti masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Hermit Narod pemirsa. Dengan sudut kali ini Ragnar Oratmangun, dan astaga, masih saja tandukan Nathan Joaon masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Hermit Narod pemirsa. Skor masih belum berubah, 3-1 di babak kedua, menit 81. Seolah pertandingan terlalu cepat untuk Hermit Narod yang berusaha keras untuk bisa memperkecil ketinggalan. Rafael Struijk. Assalamualaikum. Aduh, tembakan keras yang dilakukan oleh Rafael Struijk tadi masih bisa ditepis, tapi sayang sekali bola rebound yang didapatkan oleh penyerang dari FC Buteng tidak mampu diselesaikan dengan baik pemirsa. Satu peluang emas gagal dimanfaatkan kali ini. Serangan dilakukan bagus sekali, tapi bagus dan luar biasa tackle yang dilakukan oleh Gerdel pemirsa. Dia berhasil menghentikan tekanan yang dilakukan di sisi sebelah kiri pertahanan dari FC Buteng. Menit 88, waktu berlangsung begitu cepat untuk Hermit Narod. Kali ini lemparan ke dalam, akankah berbuah gol? Kita perhatikan, Gerdel mencoba membayang-bayangi, berhasil lewati umpan lebar ke sisi sebelah kiri, berbayar Dordak di sana, akan berbuah gol, berbahaya sekali. Kita perhatikan, hantam saja, tapi beruntung ada Martin Paes yang berhasil menangkap skuit benar dengan sangat luar biasa. Belum ada gol kembali yang tercipta di babak kedua. Skor masih 3-1 pemirsa, agregat 8-2. Ini tendangan sudut, Ragnar Oratmangun tembak saja, bledak. Ala. Gamesis lagi-lagi mampu menjawab tantangan dengan sangat baik pemirsa. Tandukan dari pemain FC Buteng masih bisa diamankan dengan sangat luar biasa, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa FC Buteng lolos ke babak final Liga Elit musim ini. Luar biasa guys. Widih. Agregat 8-2 guys. Mantap ya guys ya. Alhamdulillah guys. Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan Hermit Narod lebih diunggulkan ya, selisihnya 22%-an. Dan yang unik di sini justru ketika saya menempatkan pemain lapis kedua, tim saya mampu mencetak 3 gol ke gawang lawan guys. Tapi ketika para pemain terbaik saya diturunkan, mereka tidak mampu mengemas gol. Padahal yang pertama di sini pemain lawan sudah mulai kelelahan karena gaya tekanan yang mungkin mereka lakukan juga tinggi. Tapi sayang sekali guys, ternyata pemain-pemain andalan saya justru tidak mampu mencetak gol di babak kedua ya guys ya. Justru pemain lapis kedua yang mampu mengemas 3 gol di sini. Lewat gol dari Ragnar Oratmangun, kemudian Jan Schreven, dan juga 1 gol dari back yang saya tepatkan guys. Oke, untuk ball possession FC Buteng mendominasi penguasaan bola hingga 57 berbanding 43%, dan FC Buteng juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan. 19 kali percobaan tembakan, 12 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara Hermit Narod melakukan 12 kali percobaan tembakan, 10 tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol. Dan untuk shot efisiensi FC Buteng lebih dominan 25 banding 10. Untuk zona serangan kita perhatikan FC Buteng lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 48%. Sementara Hermit Narod berusaha keras untuk menyerang dari area tengah dan juga dari sisi sebelah kanan pemirsa. Untuk umpan sempurna sebenarnya Hermit Narod sedikit lebih baik, 76 banding 74. Mereka juga lebih banyak melakukan tackle, 28 tackle, 15 diantaranya berbuah pelanggaran. FC Buteng melakukan 18 tackle dan 17 diantaranya berbuah pelanggaran. Jadi ternyata kita nih yang mainnya lumayan keras. Dari 18 tackle, 17 diantaranya berbuah pelanggaran. Mungkin ada kemungkinan tim lawan menerapkan gaya tackle normal. Iya, mungkin seperti itu guys. Dan untuk MOTM ini Ragnar Oratmangun ya guys ya. Dia bermain sangat luar biasa di sisi sebelah kiri serangan FC Buteng pemirsa. Dan pemain pengganti juga main bagus di kesempatan kali ini. Ada Bratu, kemudian Tom Haye, Nathan Joaon, kemudian beberapa pemain lain juga bermain sangat luar biasa. Sementara
tim lawan hanya melakukan satu pergantian dan itu pun tidak maksimal sama sekali. Meskipun penjaga gawangnya main bagus, tapi sayang sekali pemain yang mereka tempatkan tidak maksimal pemirsa. Oke guys, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat para warga yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu ada Coach Keisha, Ibrahim Putra, Putri Nurmala, Gilang Saproji, ada Yusuf Dikets, kemudian Bang Zulmadi, Bang Zeus, Ali Kamarudin, Michael Arteta, Nugroho Dwi, Tov Ek, Andriansa, Ondo Lopot, dan Bang Angga Febri. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Hermit Narod dengan skor 3-1 dan lolos ke babak final dengan agregat 8-2 guys. Oke, dan sekarang mari kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh Gradel di babak pertama, tepatnya di menit ke-12 pemirsa. Kita perhatikan pergerakan yang sangat apik dilakukan oleh pemain bertahan FC Buteng. Dimulai dari Martin, kemudian Atta, kembali pada Martin, kemudian memberikan umpan pada Bolano. Rafael Struik mencoba melakukan pergerakan yang sangat baik. Nah, Martin, kita lihat Martin dan Gradel. Gradel yang sebelumnya tidak diberikan umpan, justru dia berada di tempat yang tepat dan melakukan tembakan jarak dekat yang sangat efektif pemirsa. Bola tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Hermit Narod, dan gol tercipta di menit ke-12, skor 1-0 untuk keunggulan FC Buteng. Dan gol kedua diciptakan oleh Bon Frakong. Ya, mereka mampu menyamakan kedudukan di babak pertama. Lihat pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Hermit Narod lewat umpan crossing, dan berhasil diselesaikan oleh Bon Frakong lewat gol salto yang sangat luar biasa. Gol spektakuler yang dilakukan oleh penyerang dari Hermit Narod pemirsa. Bola masuk, dia bergerak tanpa pengawalan dan melakukan salto dengan sangat baik, dengan sangat leluasa. Dan ini adalah gol kedua dari FC Buteng yang dilakukan oleh Jan Srepan melalui situasi bola mati di menit ke-39. Cukup tenang, jarak yang cukup jauh. Kita perhatikan, ya, tembakan Jan Srepan tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Hermit Narod dan membawa skor berubah menjadi 2-1. Jika kita perhatikan, itu adalah tendangan bebas yang sangat-sangat bagus. Jarak dari gawang cukup jauh, tapi beruntung Jan Srepan mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan sangat baik pemirsa. Dan ini adalah gol penutup kemenangan dari Ragnar Olatmangun. Kita perhatikan Jan Srepan, kemudian ada Ragnar Olatmangun memberikan umpan pada Rafael Struik, kemudian balikan lagi kepada Ragnar Olatmangun. Dia melewati dua penjagaan dan melakukan sepakan kaki kiri pemirsa, yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Hermit Narod. Ya, sepakan kaki kiri yang cukup keras tadi tak terbaca oleh penjaga gawang tim lawan pemirsa. Dan ya, itu adalah pertandingan yang sangat bagus dan sangat mengesankan untuk tim saya, karena sudah 4 musim tim saya belum kembali meraih gelar juara si kuping besar, dan saya harap musim ini tim saya mampu meraih trofi Liga Champion atau Liga Elite pemirsa. Saya harap teman-teman yang menonton video ini sampai selesai juga semoga musim ini teman-teman bisa meraih gelar juara. Ya, itu aja sih harapan dari saya, dan semoga tim yang teman-teman kelola main bagus di sepanjang musim ini atau di musim depan. Semoga teman-teman bisa meraih hasil yang memuaskan. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership N11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.